Safdah TV. Saya ulangi lagi, yang pertama apa? Ilmu yang meniadakan apa? Kebodohan. Berilmu tentang Allah, ya harus Pak, Bu, harus berilmu. Yang kedua apa? Yakin. Dari ilmu pasti akan muncul apa? Yakin. Yakin itu karena punya ilmu dulu. Ya, gak mungkin yakin dulu baru ilmu, gak mungkin. Ya, ilmu dulu baru yakin, dia akan tumbuh keyakinan setelah adanya ilmu. Yakin yang meniadakan keraguan. Yakin yang meniadakan apa? Keraguan. Setelah yakin akan menimbulkan apa? Qabul, menerima. Menerima dan tidak menolak la ilaha illallah. Menerima la ilaha illallah dengan penuh, ya, kepatuhan. Menerima biasanya akan menimbulkan apa? Inqiyad, kepatuhan, ketundukan. Dan dia patuh harus dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Dan ia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada 7 semuanya Pak, Bu. Kenapa 7 ini? Kenapa enggak 8, enggak 9, 10, 11? Kenapa enggak 5 aja? Karena kalau kita perhatikan ibu-ibu, ya, 7 perkara ini dalam kehidupan sehari-hari ada loh. Saya berikan contoh yang paling ringan aja. Kalau ibu mau nyukur rambut, 7 ini ada. Pertama, ibu harus berilmu dulu bahwa ini tukang cukur yang memang benar-benar ahlinya, ya kan? Gak mungkin tiap orang, cukur rambut saya. Setelah ibu punya ilmunya, ya bahwa dia memang seorang tukang cukur yang hebat, yakin pergi untuk dicukur sama dia. Kata tukang cukurnya apa? Pak, rambutnya ini, maaf Pak, rambutnya ini kurang normal, bagusnya diginiin. Terima nggak Pak? Ya terima. Akhirnya kata tukang cukurnya apa? Maaf Pak, kepalanya bisa dimiringin ke kanan nggak? Patuh nggak? Patuh. Lalu ibu memiringkan kepala ibu dengan penuh keikhlasan nggak Bu? Dan jujur dari hati. Iya. Maaf Pak, bisa dimiringin ke kiri nggak? Ya, ikhlas aja. Hasilnya ternyata luar biasa. Maka ibu bilang apa? Besok saya kesini lagi. Tumbuh cinta. Iya, kita mau bawa mobil kita, harus kita pastikan dulu bengkelnya bagus ini. Muncul keyakinan setelah punya bawa mobil ke situ. Kata pontirnya, Pak, ini yang rusak, ya, karburatornya Pak. Ya terima aja. Maaf Pak, bisa dihidupin mesinnya? Ya patuh aja. Nah ibu-ibu sekalian, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus betul-betul berilmu tentang Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dengan penuh keyakinan, tidak ragu. Dan kita menerima untuk mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menolak, menerima konsekuensi la ilaha illallah dan tidak menolak sama sekali. Kita pun tunduk dan patuh, ya, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan ketundukan kita harus penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah semata. Dan kejujuran dari hati ketika kita mentauhidkan Allah.
Iya, bukan karena keterpaksaan. Jujur, bukan seperti orang munafik yang tidak jujur. Dan disertai dengan cinta kepada Allah yang sangat luar biasa. Makanya Pak, ya, nilai tauhid seseorang itu Pak bertingkat-tingkat sesuai dengan perealisasian terhadap 7 ini. Ya, orang semakin yakinnya tinggi, semakin tauhidnya sempurna. Semakin yakinnya kurang, biasanya tauhidnya juga kurang sempurna. Orang semakin kepatuhannya sempurna, tauhidnya semakin sempurna. Tapi kalau kepatuhannya kurang, maka tauhidnya juga kurang. Orang semakin ikhlas, semakin jujur, semakin tauhidnya pun semakin apa? Sempurna, Pak. Tapi kalau kurang ikhlas, kurang jujur, ya udah. Makanya tauhid itu Pak, ya, ditentukan oleh 7 perkara ini. Semakin sempurna dalam merealisasikan 7 syarat la ilaha illallah, semakin sempurna tauhid seorang hamba. Maka orang yang sangat sempurna tauhidnya, dia yang paling sempurna melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah, dia yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Iya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Iya. Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang ke-8. Apa itu? Yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wajib, ya, berlepas diri.